Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alfi Mashkur Nazemi, NIM 196500006, jurusan Teknik Informatika dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, oke. Di sini saya akan membahas tentang sebuah HIPS. Nah, HIP apa sih itu HIP? Kita lihat ini. HIP menurut Furqan Colby, di sini di namanya Furqan Colby wordbase.com ini, bahwa struktur data HIP adalah sebuah objek array yang dapat dengan mudah divisualisasikan sebagai complete tree. Ada korespondensi satu ke satu di antara elemen array dan node dari tree. Tree itu benar-benar penuh pada semua tingkatan kecuali mungkinan terendah yang diisi dari kiri sampai titik tertentu. Jadi saat insert itu diusahakan yang full itu bagian yang kiri terlebih dahulu. Nah, untuk heap sendiri, macam-macam dari heap itu ada minimal heap dan ada max heap. Min heap itu apa? Setiap elemen node adalah lebih kecil daripada children-nya. Ini menunjukkan bahwa elemen terkecil terletak pada root dari tree. Sedangkan untuk max heap, setiap elemen node adalah lebih besar daripada children-nya, karena urutan sibling dalam heap tidak ditentukan oleh sifat heap. Dua node tunggal, anak-anak bisa secara bebas dipertukarkan kecuali melakukan hal itu melanggar properti bentuk heap operation. Nah, untuk gambarnya lebih lanjut ini. Ini minimal heap, min heap, di mana rootnya itu kecil, dan jumlah children itu lebih besar daripada parent. Misal ini kan children dari parent 15, children lebih besar daripada parent. Nah, ini seperti inilah gambaran kasarnya tentang minimal heaps itu sendiri. Dan juga maksimum heap ini rootnya lebih besar, yang paling terbesar, dan juga nilai parentnya lebih besar daripada nilai childrennya. Nah, nilai parent 40 lebih besar daripada nilai children 15. Nah, seperti itu penjelasannya tentang macam-macam heap, pengertian heap. Dan ada beberapa metode heap juga. Ada insert, banyak sih, ada insert, remove, terus sort, heap. Nah, untuk di praktikum kali ini tugasnya yaitu implementasi lain dari struktur heap adalah digunakan untuk sorting yang dikenal sebagai heap sort. Jadi kita akan membuat sebuah program sorting menggunakan heap sort. Nah, untuk itu saya di sini menggunakan 3 class seperti biasanya ya, 3 class. Class yang pertama node, terus heap, terus heap sort up. Nah, di kelas node ini ada beberapa deklarasi lah, yaitu integer data. Ada juga metode node dengan parameter integer nilai dengan pengembalian nilai. Setelah itu ada metode public integer getK, ada public void getK. Di kelas heap itu ada beberapa deklarasi seperti private node heap array, dimana ini variabel nama heap arraynya itu bernama heap array. Terus ada deklarasi integer max size untuk ukuran maksimumnya, ada ukuran current size, dan ada integer akhirnya. Ada juga public heap, metode heap dengan pengembalian nilai size. Nah, size kan dimana maksimum size itu sama dengan size, current size sama dengan 0, heap array sama dengan new node size. Ada metode untuk boolean is empty, ada untuk metode untuk insert, dimana insert art ini dalam praktikum ini dengan menggunakan 2 parameter pengembalian nilai, yaitu indeks dan nilai. Untuk memasukkan nilai indeksnya, dan seterusnya adalah nilai suatu data untuk sebuah nilai. Gimana ya? Nilai untuk nilai. Nah, maksudnya nilai dari variabel nilai. Itu adalah insert art adalah seperti ini.
node new node sama dengan new node nilai, heap array index, heap array 0 sama dengan new node. Jadi ketika 0 misal indeks ke 0 itu sama dengan new node nilai ini. Nah, nilai dimasukkan misal 2, maka indeks ke 0 sama dengan 2. Trickle up memanggil metode trickle up join size plus plus di increment ya, increment atau increment, insyaallah increment, terus akhir plus plus plus. Nah, terus ada metode trickle up dengan pengembalian indeks, dengan pengembalian nilai indeks. Setelah itu di sini ada inisialisasi integer parent sama dengan indeks min 1 dibagi 2. Terus ada suatu kondisi while ketika indeks lebih besar dari 0 dan heap array dot parent, heap array indeks ke parentnya itu dot get k kurang dari bottom get k, maka heap array index sama dengan heap array parent. Nah, seperti ini listing kode dari metode trickle up, terus node remove, trickle down, seperti ini metodenya. Untuk trickle down ini agak sulit untuk memahami dari logika dari listing kode ini. Pertama, integer Lagrange kecil, node top sama dengan heap array. Jadi nilai top itu sama dengan heap array index ini trickle down-nya. Nah, terus ketika indeks kurang dari join size dibagi 2 itu, maka integer left child sama dengan 2 dikali indeks plus 1 right child plus 1. Ada display heap untuk menampilkan heapnya, untuk menampilkan struktur data heapsnya. Terus ada display array dan juga ada heap sort. Nah, ini yang poin penting di praktikum kali ini, yaitu dengan menggunakan heap sort, mengurutkan suatu data dengan heap sort. Nah, sistem outline for untuk integer i sama dengan akhir min 1, i lebih besar sama dengan 0, dan i min. Nah, untuk yang for pertama ini berguna untuk menghapus data heap dan menampungnya pada array yang terakhir, untuk for yang pertama. Dan untuk yang for kedua ini untuk membuat array tersebut random dalam tumpukan. Untuk trickle down ini untuk memposisikan value sesuai dengan posisinya. Jadi memposisikannya itu sesuai dengan letak posisi dari aturan heap tadi. Nah, kalau di heap sort up ini ada metode main, dimana ini dengan ukuran 35. Nah, ini nanti akan saya masukkan insert, dimana nanti akan berulang sebanyak kurang dari 12, berarti ada 12 indeks. Indeksnya akan dimulai dari 0, jadi ada 12 indeks. Ini ada metode getString, ada metode string getString. Oke, coba kita jalankan ya. Nanti akan saya sambil jelaskan dengan ketika saat menjalankan. Oke, di sini kita memasukkan nilai indeks, dimulai dari indeks ke 0 ya. Kita urutkan saja indeks ke 0. Untuk nilainya kita random, yaitu 10. Untuk indeks ke 1 itu nilainya 50. Untuk indeks kedua yaitu nilainya 32. Untuk indeks ketiga nilainya 39. Untuk indeks keempat itu nilainya 17. Untuk indeks kelima berapa ya, 98. Untuk indeks ke-6 itu nilainya 13. Untuk indeks ke-7 itu nilainya 65. Untuk indeks ke-8 itu nilainya 34. Untuk indeks ke-9 itu nilainya 67. Untuk indeks ke-10 nilainya 44. Untuk indeks ke-11 nilainya
70. Nah, kita tampilkan. Nah, ini. Oh, ternyata indeksnya cuma sampai, oh iya betul. Kan ini kan 0 sampai 11 kan, kalau jumlah indeksnya kan ada 12 indeks, tapi dimulai dari 0. Sehingga nilai indeksnya itu ada 11. Ada 11 indeks sampai indeks ke 11. Nah, untuk heap array-nya sebelum urut itu kan seperti ini. Nah, ya kan, dimulai dari 98 indeks ke 1. Seharusnya sebenarnya ya, ini kan ketika saya memasukkan indeks ke 0 itu sama dengan 10, seharusnya ini itu di sini itu 10, tapi kenapa kok 98? Nah, karena di sini di heap array ini, implementasi dari heap array ini adalah heap max, di mana nilai root adalah yang paling terbesar dan nilai parent lebih besar daripada nilai children, ya kan. Children dikasih nilai lebih kecil daripada 67. 67 lebih besar daripada 65. Nah, untuk insert kita coba lihat visualisasinya di sini ya. Kita coba untuk membuat. Nah, ini sudah saya masukkan tadi. Kita coba lakukan. Nah, seharusnya kan 10 di indeks ke 1 atau indeks ke 0. Berhubung ini implementasi dari indeks max, maka untuk dimasukkannya itu harus sesuai dengan aturan heap max. Nah, untuk insert sendiri itu cara memasukkannya, nilainya itu ketika insert nilainya itu ditaruh di last node, last children yang paling akhir. Nah, ini taruh ke sini karena 11 tadi kan yang terakhir, maka ditaruh ke yang ke-12 yang masih kosong. Nah, kan seperti ini kan, sama kan. Nah, seperti itu. Nah, coba kita mengurutkan gimana sih gunanya heapsort. Ini saya tadi komen, ini saya komen tadi, ini saya buka komenannya dan saya tampilkan lagi. Oke, kita run lagi. Pak, ini lama ya karena kita masukkan nilainya lagi, indeks nilai kita ini masukkan indeks, kita masukkan nilai lagi. Tidak apa-apa lah. Untuk tadi sudah saya catat. Indeks ke 0 itu 10, indeks ke 1 itu 50, indeks kedua itu 32, indeks ketiga itu 39, indeks keempat itu 17, indeks kelima itu 98, indeks ke-6 itu 13, indeks ke-7 itu 65, indeks ke-8 itu 34, indeks ke-9 itu 67, indeks ke-10 itu 44, indeks ke-11 itu 70. Nah, ketika diurutkan itu hasilnya urut. Ini kan masih dalam posisi acak tapi sesuai dengan aturan heaps. Nah, ketika heap array-nya diurutkan itu 10 pada indeks ke 0, 13 pada indeks ke 1, 17 pada indeks kedua, dan seterusnya dari nilai yang terkecil sampai ke nilai yang terbesar. Nah, itu. Nah, untuk visualisasinya coba kita lihat, apa di sini ada, ternyata ada ya. Nah, kita urutkan. Nah, visualisasinya itu seperti ini. Jadi ini membandingkan, dan yang paling terbesar itu ditaruh di atas, ditaruh di atasnya, ya kan. Nah, 17, 65, 44 lebih besar daripada 17, 44 ditaruh di atas. Nah, 34 taruh ke atas, ternyata lebih besar dari 50, ternyata tidak lebih besar lagi, 50 taruh 10, 44 ternyata 44 lebih besar, maka taruh, ya kan, 13, 17, 39, 32. Oke, itu lebih besar, 10 lebih besar daripada 17, 17 taruh atas, 13 ya, 13 lebih besar daripada 10, maka 13 taruh atas. Nah, kita lihat 10, 13, 17, 32, 34, 39. Nah, seperti itu kan ya. Jadi itulah penjelasan dari metode heap dari heap array. Ya, cukup sekian dari saya. Kiranya apabila saya memiliki kesalahan dalam
pendekatan atau penjelasan kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.